Jemaah Masjid An-Nur, izinkan saya untuk melaporkan keuangan Masjid An-Nur pada hari ini, Jumat, tanggal 12 November 2021 adalah sebagai berikut. Saldo kas Jumat yang lalu pada tanggal 5 November 2021 adalah sebesar 17.878.678 rupiah. Kemudian uang masuk kota amal masjid sebesar 1.393.000 rupiah, kota amal jalan sebesar 285.000 rupiah. Jumlah seluruh dalam masuk adalah sebesar 1.678.000 rupiah. Kemudian uang luar pengeluaran Jumat sebesar 675.000 rupiah. Kemudian transport penceramah subuh pada tanggal 7 November 2021 sebesar 200.000 rupiah. Bayar listrik sebesar 905.880 rupiah. Kemudian PAM dibayar oleh Allah. Jumlah keluar 1.780.880 rupiah. Uang masukkan pada tanggal 5 November nihil atau minus sebesar 102.880 rupiah. Saldo kas tunai sampai hari ini tanggal 12 November 2021 adalah sebesar 17.775.798 rupiah. Kemudian uang non tunai ada di rekening Bank Sumsel Babel sebesar 36.136.776 rupiah. Uang non tunai yang ada di rekening Bank Sumsel Syariah sebesar 20.774.000 rupiah. Laporan keuangan dapat para jemaah lihat di samping makanan para jemaah di papan pelaporan. Kemudian petugas kehakiman kita pada hari ini, khatib dan imam Ustaz Firman SKD, alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Muazzin Bapak Arafiq Muazzirul Saudara Suryo Kori yang tadi membacakan kalam ilahi adalah Saudara Abu Salim. Waktu kita pada hari ini jam 11.47 menit. Para jemaah, tadi saya mengucapkan infak dari Allah sebesar 1 juta rupiah untuk memasukkan atau kita masukkan pada Jumat yang akan datang. Demikian laporan keuangan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf dan kepada Allah SWT saya mohon ampun. Saya juga mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi khatib akan naik mimbar untuk menyampaikan khutbah Jumatnya. Rasulullah SAW telah bersabda di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit wal imamu yahduzu faqablawat ansitu wasma'u wa atiu rahimakumullah. Yang artinya lebih kurang Rasulullah SAW melarang kita berkata-kata di saat khatib sedang menyampaikan khutbah Jumatnya, meskipun perkataan itu hanya menyuruh orang lain diam. Apabila hal tersebut masih dilakukan, maka pahala sholat Jumatnya akan sia-sia. Oleh karena itu, marilah kita diam mendengarkan khutbah tersebut dengan hati yang khusyuk dan menerima. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat dan ampunannya kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi thayyibina tahirin wa ashabihil akramina wa anhum ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal
لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعل أيامنا أيام طاعة وأيام عبادة، الذي جعل طاعتنا تقربا وقربة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تنجي صاحبها من النيران. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه من لا نبي ورسول بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وموالاه. فيا أيها المسلمون، أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى صراطك المستقيم، ويجعلنا من المتقين والمؤمنين والمحسنين، ويدخلنا جنته جنة النعيم. آمين يا رب العالمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: Allah Subhanahu wa ta'ala amarna bittaqwa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam: ittaqillaha haitsu ma kunta. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, wa nahnu ala dhalika min asy-syakirin wasy-syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai dengan sekarang ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita yaitu berupa hidayah, nikmat sehat dan juga nikmat kesempatan, sehingga kita masih dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita menuju rumahnya Allah Subhanahu wa taala dalam menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan pada hari ini, insyaallah ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan ini menjadi penyebab segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah segala dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada manusia yang akhlaknya begitu sempurna, manusia yang kita jadikan contoh, suri tauladan, dan bagi siapa yang mengikut beliau, insyaallah selamat dunia akhirat. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir. Telah ada di dalam pada dirinya, yaitu berupa suri tauladan, contoh bagi kita semua, bagi mereka yang ingin selamat dunia akhirat. Siapa beliau? Sayyiduna wa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dengan selawat yang kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita kirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kita semua bagian dari umatnya yang mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Sekali hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh sahabat dari Bani Ansar, lalu bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minina al-qiyas?" Wahai Rasulullah, yang dikatakan mukmin cerdas itu seperti apa ya Rasulullah? Apa yang dimaksud dengan mukmin cerdas itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, "Aktsaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan, ulaika al-qiyas." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aktsaruhum lil mauti dzikran," perbanyak yang namanya mengingat kematian. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan, dan sebaik-baik mereka yaitu mempersiapkan bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, ulaika al-qiyas, maka mereka orang-orang yang cerdas. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jikalau kita mengingat kematian, maka satu hal yang kita dapat lakukan, manfaatnya adalah salah satunya adalah kita menjalankan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengingat kematian merupakan perintah Rasulullah yang ketika Rasulullah memerintahkan tidak sembarangan. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah, mengingat kematian merupakan bagian dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Umatnya, hamba Allah yang mengingat kematian merupakan orang-orang yang menghidupkan sunnah Nabi, dan orang-orang tersebut akan mendapat kecintaan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, kata Nabi Muhammad, berarti dia telah mencintai aku. Barang siapa yang telah mencintai aku, maka dia kelak bersamaku di surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tergolong yang akan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu timbul pertanyaan pada diri kita, kenapa kita harus mengingat kematian? Maka jawabannya adalah karena kematian merupakan nasihat bagi kehidupan kita. Kematian yang akan bisa mengerem kita untuk tidak melakukan yang namanya maksiat. Kematian merupakan suatu motivasi yang akan meningkatkan ibadah kualitas kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kematian merupakan bagian dari nasihat kepada diri kita, karena kita pasti akan menemukan yang namanya kematian. Kita tidak tahu kapan kita akan mati, tapi yang jelas firman Allah Subhanahu wa taala, pasti kita akan menemukan yang namanya kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut, tsumma ilaina turja'un. Setiap makhluk yang bernyawa pasti menemukan yang namanya kematian. Tsumma ilaina turja'un. Kemudian Allah tegaskan, dan kepada kami kalian akan kembali. Maka ketika seorang hamba mengingat kematian, tentunya itu merupakan nasihat diri dia. Itu merupakan nasihat dari diri kita, sehingga kita akan terjaga dari yang namanya perbuatan-perbuatan maksiat, dan tentu akan kita meningkatkan kualitas amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kita ingin melakukan maksiat, kita ingat kematian, maka maksiat itu tidak akan terjadi. Jikalau kita ingin meningkatkan ibadah kita ingat kematian, maka kualitas ibadah kita akan menangkan, kita akan baikkan, justru kita akan meningkatkan. Maka kematian adalah merupakan nasihat bagi diri kita. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita sama-sama jadikan mengingat
harus hadir dalam hati kita, sehingga hidup kita akan dijaga oleh Allah, hidup kita akan terarah, dan kita terlindungi dari perbuatan-perbuatan maksiat. Ikhwatal iman yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah salah satu dari cara kita untuk menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Salah satunya yaitu mengingat yang namanya kematian. Lalu yang kedua kata Rasulullah SAW, wa ahsanuhum lima ba'dahum isti'dadan ulaika aqyas. Sebaik-baik mereka yang mempersiapkan bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa bekal tersebut? Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu timbul pertanyaan juga di antara kita, apa arti takwa? Jangan-jangan kita hanya bisa menyampaikan, jangan-jangan hanya kita sendirikan, jangan-jangan hanya kita bisa utarakan, tetapi kita tidak tahu makna dari arti takwa. Maka hebatnya para ulama, istimewanya para ulama mengartikan sebuah takwa adalah al-imtisalul awamirillah wa ijtinabu nawahi. Arti dari takwa adalah menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala apa yang Allah larang. Maka semua firman Allah, mulai dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, yang di situ ada perintah-perintah Allah, maka wajib kita sebagai umat Islam untuk mentaati perintah-perintah Allah. Pun sebaliknya, jikalau dari surah Al-Fatihah sampai An-Nas ada larangan-larangan Allah, wajib bagi kita untuk tidak melakukan yang namanya larangan-larangan Allah. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah, sebagai umat Islam, sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, wajib kita mempercayai apa yang isi terkandung dalam Al-Qur'an Karim. Satu ayat saja kita tidak percaya, satu ayat saja kita masih ada keraguan. Dalam kitab Suratul Tauhid, mencakap Al-Quran, faqad kafar. Barang siapa yang ada keraguan satu ayat pun, maka hukumnya kafir. Maka dari itu mari kita sama-sama meyakini seluruhnya dari isi ayat Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang beriman, wahai orang-orang beriman, wahai orang-orang beriman, maka masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, jangan setengah-setengah. Maka dari itu, ketika kita meyakini ayat-ayat Allah, itu merupakan bentuk bagian dari iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bekal ibadahlah yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Kahfi, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang ingin kembali kepada Allah, barang siapa yang ingin mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Beramal salehlah kalian dan jangan sekali-kali kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang beriman kepada Nabi bahwasanya Nabi Muhammad merupakan utusan Allah, dan mereka beramal saleh, kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Maka balasan bagi mereka yaitu surga Firdaus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal ibadah bukan hanya sekedar salat. Amal ibadah bukan hanya sekedar puasa. Amal ibadah bukan hanya sekedar zakat. Amal ibadah bukan hanya sekedar haji bila mampu, tetapi yang merupakan kebaikan yang tentunya kita lihatkan untuk menghadapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu juga merupakan amal kebaikan. Maka
Kata Al-Imam Sayyid Ahmad Al-Hashimi di dalam kitab Mukhtar Al-Hadis, jangan sekali-kali meremehkan amal masjid walau hanya memberikan air minum kepada hewan kucing. Karena bisa jadi amal tersebut bisa menyebabkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ikhwatal iman dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mumpung kita masih diberi kehidupan dari Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberi kesempatan hidup di dunia Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama meningkatkan amal kualitas ibadah kita kepada Allah dan amal yang sunnah yang bisa jadi ini bisa membantu kita untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai nanti ada penyesalan mereka-mereka yang telah meninggal, masih ada penyesalan supaya qul bilaula akhirtani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akun minas salihin. Mereka-mereka yang meninggal dunia menyesal, meminta kepada Allah seandainya umurku, seandainya kematianku bisa ditunda, fa asaddaq, izinkan aku untuk bersedekah ya Allah, wa akun minas salihin, dan aku menjadi bagian dari orang-orang yang saleh. Mumpung kita masih ada di dunia, mumpung kita masih ada kesempatan untuk beramal soleh, dan insya Allah ketika kita menghidupkan itu semua, kita menjadi orang-orang yang cerdas, yang disinggung, yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwatan iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan khutbah singkat yang kami sampaikan ini menjadi nasihat bagi saya sendiri dan juga para jemaah sekalian. Dan insya Allah kita semua mendapatkan rahmat, keridhaan, pahala dan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Radallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali was-sahabati wat-tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifin wal mujahidin fi sabilillah rabbil 'alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'ul qaribul mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تسمعون. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله يا أقيموا صفوفكم واعتدلوا سووا صفوفكم فإن تسوية صف تمام الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأصفى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ نائمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
Hah?